Kegagalan Manchester City menuntaskan laga di kandang Tottenham Hotspur menjadi pukulan nyata dalam perburuan gelar. Unggul 2 gol lebih dulu, City justru kehilangan kendali dan harus puas dengan hasil imbang 2-2 di Tottenham Hotspur Stadium. 2 poin yang terbuang ini terasa mahal, karena bukan hanya merusak momentum, tetapi juga membuat jarak dengan Arsenal di puncak klasemen tetap terbuka, bahkan kian menganga. Situasi itu membuat laga berikutnya melawan Liverpool berubah status, dari sekadar big match menjadi ujian musim. Dengan koleksi 47 poin di posisi kedua, City kini tertinggal 6 angka dari Arsenal. 14 pertandingan memang masih tersisa, namun ruang untuk kesalahan semakin sempit. Setiap hasil imbang, apalagi kekalahan, bukan lagi sekadar angka di tabel, melainkan alarm bahwa waktu untuk mengejar The Gunners mulai habis. Pengaruh laga Liverpool kontra Manchester City tampaknya akan terasa langsung dalam peta persaingan gelar juara Liga Inggris musim 2020-2026. Pertandingan pekan ke-25 ini bukan sekadar big match, karena apapun hasil, akhirnya berpotensi memicu efek domino bagi tim-tim papan atas. Dalam konteks perburuan gelar, laga ini bisa menjadi titik belok, baik sebagai penguat asa maupun penanda bahwa jalur juara kian terjal. Secara matematis, peluang Manchester City untuk menyalip Arsenal sebenarnya masih terbuka. Dengan 14 pertandingan tersisa, jarak poin masih memungkinkan untuk dikejar bukan hanya oleh City, tetapi juga oleh pesaing lain. Namun, peluang di atas kertas tak selalu sejalan dengan realitas di lapangan. Musim ini, upaya City untuk kembali menikung Arsenal terasa jauh lebih sulit dibandingkan 2 musim sebelumnya. Pada musim 2022, 2023, dan 2023-2024, Manchester City terbukti mampu membalikkan keadaan di momen-momen kritis, merebut posisi puncak dari Arsenal saat tekanan berada di titik tertinggi. Pola itu yang kini tak sepenuhnya terlihat. Performa City musim ini cenderung tidak sekonsisten 2 musim tersebut, terutama setelah pergantian kalender menuju tahun 2026. Rentetan hasil negatif mulai menumpuk sejak awal tahun. Dari 6 pertandingan Liga Inggris yang dijalani Manchester City sepanjang 2026, Pep Guardiola hanya mampu mempersembahkan 1 kemenangan. Ironisnya, satu-satunya kemenangan itu datang saat menghadapi Wolves yang berstatus juru kunci klasemen. Selebihnya, hanya bisa meraih 4 hasil imbang dan 1 kekalahan saat berhadapan dengan Manchester United. Catatan 7 poin dari total kemungkinan 18 poin jelas menjadi sinyal peringatan. Konsistensi yang selama ini menjadi ciri khas The Citizens mulai dipertanyakan. Bukan hanya dari sisi hasil, tetapi juga dari cara mereka mengendalikan pertandingan. Situasi ini semakin rumit ketika mesin gol utama mereka, Erling Haaland, mengalami penurunan tajam dalam urusan mencetak gol. Dalam 7 laga terakhir Liga Inggris, Haaland hanya mampu mencatatkan 1 gol, yakni ke gawang Brighton. Mandulnya sang striker menjadi gambaran bahwa Manchester City tak lagi bisa sepenuhnya bergantung pada satu sosok untuk menyelesaikan pertandingan. Ketika Haaland melempem, City dipaksa mencari jawaban lain, dan sejauh ini jawabannya belum selalu ditemukan. Di tengah situasi yang kian pelik, Manchester City kini dihadapkan pada laga krusial melawan Liverpool pada akhir pekan ini. Pertandingan pekan ke-25 Liga Inggris tersebut jelas bukan ujian ringan bagi pasukan Pep Guardiola, terlebih karena mereka harus bertandang ke Anfield, stadion yang selama ini dikenal angker bagi tim tamu. Bermain di markas Liverpool selalu menghadirkan tekanan berlapis bagi Manchester City. Anfield masih menjadi salah satu tempat tersulit untuk ditaklukkan, bahkan bagi tim sekelas City yang ditangani pelatih jenius seperti Guardiola. Situasi ini membuat tantangan yang dihadapi The Citizens diprediksi semakin tidak mudah. Sejak dipercaya melatih Manchester City pada 2016 atau sekitar 10 tahun lalu, Guardiola kerap kesulitan membawa timnya pulang dengan 3 poin dari Anfield. Rekam jejaknya di stadion tersebut menunjukkan rapor merah yang konsisten setiap kali City berkunjung ke kandang Liverpool. Khusus di ajang Liga Inggris, dari total 10 pertemuan Liverpool versus Manchester City yang digelar di Anfield, Guardiola hanya mampu mencatatkan 1 kemenangan.
Kemenangan tunggal itu pun terjadi dalam situasi khusus, yakni pada masa pandemi COVID-19 ketika Manchester City menang telak 4-1 atas Liverpool pada tahun 2021. Di luar kemenangan tersebut, Guardiola tak pernah lagi membawa Manchester City menaklukkan Liverpool di Anfield. Catatan 3 kali imbang dan 6 kekalahan mewarnai hasil negatif City era Guardiola setiap kali melawat ke stadion legendaris tersebut. Kini, pada lawatan ke-11 Guardiola ke Anfield bersama Manchester City, tantangan serupa kembali menanti. Bagaimanapun caranya, Guardiola dituntut menemukan racikan paling tepat untuk memenangkan pertandingan ini. 3 poin terasa seperti harga mati bagi The Citizens saat bertandang ke markas Liverpool pekan ini. Kemenangan atas Liverpool bukan hanya akan memperbaiki catatan Guardiola di Anfield sepanjang karier kepelatihannya, tetapi juga menjaga asa Manchester City untuk tetap bersaing di jalur juara Liga Inggris. Andai mampu menang, harapan City untuk terus mengejar Arsenal setidaknya masih terbuka. Dengan kemenangan di Anfield, Manchester City minimal bisa menjaga jarak 6 poin dari Arsenal. Bahkan, jarak tersebut berpotensi menyempit menjadi 3 poin apabila Arsenal kalah dari Sunderland, sementara City berhasil mengalahkan Liverpool di hari yang berbeda. Sebaliknya, jika Manchester City gagal dan menelan kekalahan, jarak poin berpeluang melebar hingga 9 angka apabila Arsenal mampu mengalahkan Sunderland di Stadion Emirates pada Sabtu, 7 Februari 2026 malam. Skenario ini jelas akan semakin menyulitkan langkah City dalam perburuan gelar. Berkaca dari semua kemungkinan tersebut, tak berlebihan jika menyebut 3 poin melawan Liverpool sebagai harga mati bagi Manchester City apabila mereka masih berharap mengangkat trofi Liga Inggris di akhir musim. Terlebih, pada pertemuan pertama musim ini, Manchester City mampu melibas Liverpool dengan skor meyakinkan 3-0 di Stadion Etihad. Modal psikologis yang kini dituntut untuk diulang di tempat yang jauh lebih kejam. Liverpool dalam musim ini bukan sekadar lawan yang harus dihadapi Manchester City. Mereka menjadi variabel yang mampu mengacaukan rencana besar tim-tim lain, termasuk dalam perang gelar. Di bawah pelatih Arne Slot, Liverpool tampil disiplin dan efektif dalam banyak pertandingan, menunjukkan bahwa mereka bisa mengejutkan tim-tim besar lewat transisi cepat dan disiplin taktis yang ketat. Rekam jejak mereka dalam beberapa laga terakhir menunjukkan bahwa performa Klopp mampu menghambat ritme penguasaan bola sebesar yang biasanya diandalkan City, meskipun tanpa dominasi besar dalam penguasaan bola sendiri. Historisnya, duel Manchester City versus Liverpool selalu menghadirkan dinamika yang tak mudah diprediksi. Dalam 5 pertemuan terakhir pun mereka sering berbagi kemenangan dan kekalahan, dengan Liverpool memenangkan sejumlah pertandingan penting dalam periode 2024 sampai 2025, termasuk kemenangan 2-0 atas City. Ini menunjukkan bagaimana Liverpool bisa tampil sebagai pembentuk momentum liga, bukan sekadar peserta biasa yang mengikuti alur klasik dominasi City Arsenal saja. Bagi Pep Guardiola sendiri, menghadapi Liverpool di era persaingan baru ini bukan hanya soal menang atau kalah di satu laga, tetapi juga tantangan di fase kariernya yang terbilang unik. Laga di Stadion Etihad melawan The Reds juga sempat menjadi momen 1000 dalam karier manajerialnya, sesuatu yang ia sebut sebagai bagian penting dari perjalanan panjangnya di sepak bola profesional bersama 3 klub besar. Kondisi ini memberi warna psikologis ekstra. Bukan hanya duel taktik, tapi juga duel reputasi dan pengalaman antara dua pelatih yang pernah menikmati banyak pertemuan tinggi tingkat kompetitif. Permainan City melawan Liverpool pun mencerminkan bagaimana fokus Guardiola dalam beberapa musim terakhir telah bergeser. Meski dikenal sebagai juru taktik dominasi penguasaan bola, City terlihat lebih sering diuji oleh strategi lawan yang menyusun garis pertahanan rapat, memanfaatkan transisi cepat, dan memaksa City bermain di fase yang tidak nyaman. Ini bukan hanya soal rivalitas, tetapi refleksi bahwa taktik Guardiola terkadang harus berubah seiring konteks lawan dan kebutuhan pertandingan. Fakta ini menjadi relevan ketika melihat bagaimana Liverpool seringkali mampu merusak ritme permainan City, baik lewat tekanan terorganisir maupun momen kunci yang dieksekusi dengan baik oleh pemain seperti Mohamed Salah dan Dominic Szoboszlai di masa lalu. Statistika menunjukkan Salah pernah mencetak jumlah gol dan assist yang mengesankan melawan tim asuhan Guardiola, sesuatu yang menjadi indikator kekuatan serangan Liverpool meskipun kadang mereka tidak mendominasi penguasaan bola.
Dalam konteks perebutan gelar yang masih panjang, peran Liverpool sebagai rival yang mampu menghentikan momentum City menjadi kunci drama liga ini. Bahkan kemenangan City sebelumnya 3-0 atas Liverpool di Etihad yang sekaligus menjadi salah satu momen penting dalam musim menunjukkan bahwa City tetap punya peluang jika mereka memainkan performa terbaiknya. Namun setiap pertemuan baru selalu punya cerita berbeda dan laga berikutnya menghadirkan tantangan yang sama besarnya. Bagaimana City harus menjawab tekanan taktik dari tim yang tidak takut mengambil risiko saat peluang datang. Sekarang City tidak hanya dituntut mengalahkan rival yang punya sejarah panjang dan penuh arti dalam persaingan gelar, tetapi juga untuk menjawab tantangan besar dalam fase karier Guardiola yang tidak lagi sederhana di tengah persaingan yang semakin ketat.